Pada malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, tentu senantiasa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah lanjutan pengajian tafsir kita pada malam hari ini. Kita masih membahas surah Ali Imran ayat 46 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas shalihin. Bapak Ibu yang saya muliakan, setelah pada ayat sebelumnya Maryam telah dibisyaratkan, disampaikan kepada malaikat Jibril bahwa dia akan hamil dengan seorang putra yang namanya Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian pada ayat 46 ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ciri-ciri putra Maryam yang akan lahir di muka bumi ini, yaitu wa yukallimun nasa fil mahdi. Isa akan berbicara dengan manusia fil mahdi, ketika dia masih di buayan atau ketika masih umur belita. Bapak Ibu yang saya muliakan, wakahlan sama bicaranya dia ketika dia berbicara di waktu dewasa. Inilah ciri-ciri yang akan ada atau nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilahirkan oleh Maryam. Yang kedua, wa minas shalihin, bahwa putra itu termasuk adalah orang-orang yang saleh. Bapak Ibu yang saya muliakan, berbicara ketika wa yukallimun nasa fil mahdi, bahwa putra Maryam itu nanti akan berbicara ketika dia dalam buayan. Ternyata dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang riwayatnya dari Imam Muslim, sanadnya dari Abi Hurairah, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, lam yatakallam bil mahdi illa salasa, bahwa tidak ada anak yang berbicara ketika dia masih dalam buayan atau masih belita, kecuali ada 3 anak yang berbicara ketika dia masih kecil. Yang pertama, Isa bin Maryam. Inilah yang kita pelajari pada malam hari ini, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Isa itu adalah termasuk mampu berbicara fil mahdi, ketika dalam buayan. Yang kedua, wasahibu Juraij. Saya kira kita sudah sering dengar bagaimana kisah Juraij, seorang ahli ibadah, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tapi suatu ketika ibunya memanggil ketika dia dalam keadaan beribadah, tapi Juraij tidak mendengarkan. Sampai 3 kali ibunya memanggil, Juraij tidak menjawab.
Inilah bahayanya doa seorang ibu bapak ibu yang semuliakan kepada anaknya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ibunya Juraid memanggil 3 kali lalu dia tidak menjawab, ibunya berdoa, "Ya Rabb, jangan kamu wafatkan Juraid kecuali telah mendapat fitnah." Inilah fitnah yang didapat oleh Juraid bapak ibu yang semuliakan. Ketika dia beribadah di suatu tempat yang sunyi, lalu datang seorang perempuan yang cantik menggoda dia, tapi Juraid tidak tergoda bapak ibu yang semuliakan. Juraid tidak tergoda, dan tersebarlah fitnah ini ke seluruh penjuru daerah. Ketika si perempuan ini hamil, maka tersebarlah fitnah berita hoas bahwa Juraid itu memang ahli ibadah, tetapi dia telah menghamili seorang perempuan, yang menjadikan rumah ibadah Juraid itu dihancurkan oleh masyarakat. Tapi apa yang terjadi bapak ibu yang semuliakan, ketika si perempuan yang menuduh Juraid ini yang hamil lalu dia melahirkan, Juraid langsung sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan jalan keluar. Siapa sesungguhnya yang menghamili perempuan ini? Inilah kisah yang kedua, seorang putra yang berbicara fil mahdi ketika dalam buayan. Ketika anak ini baru lahir, dia berbicara bahwa sesungguhnya bapak saya itu bukan Juraid. Bapak saya itu adalah pengembala kambing. Bapak ibu yang sebelah. Inilah kisah yang kedua, putra yang berbicara dalam buayan ketika berumur balita bapak ibu yang sebelah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wasahibul jabbari wa baina sibbi yurdi min ummihi. Atau yang kita bisa juga pernah dengar kisahnya Masita bapak ibu yang semuliakan, tukang sisirnya Fir'aun, anak Fir'aun. Ketika Masita terjatuh sisirnya, langsung dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu anak Fir'aun mengatakan, adakah Tuhan selain daripada bapak saya? Masita mengatakan ada. Kata Masita, Rabbi wa Rabbika wa Rabbi abika. Tuhan itu adalah Tuhan saya dan Tuhan kamu dan Tuhan bapakmu Fir'aun. Karena Fir'aun itu bapak dia semuliakan, pernah dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Sayalah sesungguhnya Tuhanmu yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan selain saya. Makanya ketika Masita bapak ibu yang semuliakan jatuh sisirnya lalu terdengar oleh anak Fir'aun, lalu dia menyampaikan kepada bapaknya dengan kemarahan Fir'aun, dia membakar dalam tungku Masita bapak ibu yang sebelah yang telah disediakan, dan hampir Masita ketika anaknya dilihat juga mau dimasukkan ke dalam tungku, goyang imannya, tapi anaknya mengatakan, wahai ibuku, perkuat imanmu karena kamu dalam kebenaran. Inilah 3 putra dalam buayan berbicara di hadapan manusia. Bapak ibu yang semuliakan, masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, ayat 47 daripada surah Ali Imran, Maryam menjawab bisyarat, berita gembira yang diberikan oleh Jibril kepada Maryam. Apa kata Maryam? Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qalat kata Maryam, rabbi anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin ya Rabb aku bisa memiliki anak, aku bisa mempunyai anak,
walam yamsasni basyarun, saya ini tidak pernah disentuh oleh manusia. Jangankan berhubungan badan, Bapak Ibu yang semuliakan, kata Maryam, menyentuh saja manusia, laki-laki saya tidak pernah. Walam yamsasni basyar. Ini Maryam mengatakan kepada Jibril. Qala, kata Jibril, kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Begitulah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Bapak Ibu yang sebelah, Ibnu Abbas memberikan interpretasi ayat ini, bagaimana Maryam bisa memiliki anak padahal walam yamsasni basyarun, dia tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Bapak Ibu yang sebelah, Ibnu Abbas memberikan interpretasi terhadap ayat ini. Dia mengatakan, akhaza Jibril rutnun qamisuha bi asbi'i fanafakha fihi fahamalat min sa'atiha bi Isa. Kata Ibnu Abbas, Jibril menarik lengan bajunya Maryam, fanafakha fihi, lalu dia meniupnya, fahamalat min sa'atiha bi Isa, maka pada saat itu Isa hamil. Kata Ibnu Abbas, Bapak Ibu yang sebelah. Pendapat yang kedua mengatakan, uqi'a nafkhu Jibril fi rahimiha fa'allakat bizalika. Jibril meniupkan ke dalam rahimnya langsung. Kalau tadi Ibnu Abbas mengatakan dia menarik lengan bajunya lalu dia tiup. Pendapat yang kedua mengatakan Jibril meniup langsung ke dalam rahimnya Maryam, lalu janin itu fa'allakat. Makanya itu janin itu Bapak biasa melakukan, kalau dari teori ilmu pengetahuan, ketika sudah bercampur air dari laki-laki dengan perempuan lalu lahirlah namanya zigot, itulah yang berlomba masuk ke dalam rahim, lalu dia menempel di rahim, menggantungkan diri di rahim. Itu yang dimaksud dengan fa'allakat bizalika, lalu hamillah Maryam. Pendapat yang ketiga Bapak Ibu yang semuliakan, ya, ini agak rasional. Kalau pendapat yang kedua yang telah lewat tadi ini agak kurang rasional, karena dia hanya mengatakan dia menarik tangannya lalu dia meniup lengan bajunya lalu dia meniup lalu hamil Maryam. Yang kedua dia mengatakan Jibril langsung meniup rahimnya Maryam. Pendapat yang ketiga ini agak rasional Bapak Ibu yang saya muliakan. Dikatakan la yajuzu an yakunal khalqi min nafi Jibril. Tidak akan mungkin seseorang itu hamil atau Maryam hamil hanya tiupan Jibril. Alasannya kenapa? Li'annahu yasiru walad ba'duhu minal malaika wa ba'duhu minal insi. Karena satu dari malaikat, satu dari manusia. Sementara kalau berbicara tentang proses kejadian manusia itu Bapak Ibu yang saya muliakan, harus janin manusia dengan janin manusia. Makanya para ulama itu tidak ada yang percaya kalau ada orang yang melahirkan buaya. Ini kan ada di masyarakat kita berpaham begitu. Ada katanya anak buayanya, anak indrunya, ya kan? Makanya ulama itu tidak sependapat kalau mengatakan ada manusia melahirkan buaya, ada manusia yang mempunyai anak buaya, karena jenisnya dari binatang dengan manusia tidak akan mungkin ketemu.
Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena dalam Al-Quran dikatakan min nafsin wahidin. Nanti sama jenisnya itu baru bisa menjadi manusia. Gengnya dari manusia, yang satunya dari manusia lalu ketemu baru bisa melahirkan manusia, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya kalau ada yang mengatakan ada orang yang melahirkan buaya, ada orang yang punya anak buaya, ulama itu tidak percaya, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu hanya bisa jadi anggapannya, tetapi secara agama dan secara teori ilmu pengetahuan tidak akan mungkin terjadi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Makanya pendapat ketiga ini mengatakan tidak akan mungkin Jibril sebagai malaikat hanya meniupkan kepada Maryam sebagai manusia. Itu loh, lahirlah seorang putra, Bapak Ibu yang saya muliakan. Walakin sababu zalika anna Allah Ta'ala lamma khalaqa Adam. Nah, ini yang agak masuk rasio, Bapak Ibu. Akan tetapi katanya sebabnya karena Allah Subhanahu wa taala lamma khalaqa Adam, setelah Allah menciptakan Adam, akhazal mizaq min zurriyatihi, Allah telah menetapkan ya dari keturunan Adam itu faja'ala ba'dal ma'i fi aslabil abai wa ba'du fi arhamil ummahat. Jadi Allah sudah telah menetapkan sejak dari Adam diciptakan, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa ada air yang Allah simpan di sulbi laki-laki. Itu dikatakan sperma. Ya, dalam bahasa biologi dikatakan sperma. Jadi air yang disimpan dalam sulbi laki-laki itulah yang dikatakan sperma. Kemudian sebagian air yang fi arhamil ummahat yang disimpan kepada ibu-ibu itulah yang dikatakan opun dalam bahasa biologi, Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi air yang disimpan dalam rahim perempuan dikatakan opun. Kemudian rahim yang disimpan dalam sulbi laki-laki dikatakan sperma. Ketika sperma bercampur dengan opun itu melahirkan zigot yang akan berlumbang masuk ke dalam rahim, Bapak Ibu yang saya muliakan. Nah, kata ulama ini bahwa itu sudah Allah tetapkan sejak diciptakannya Adam, bahwa air yang disimpan pada laki-laki itu di sulbinya yang dikatakan sperma. Air yang disimpan kepada perempuan di rahimnya dikatakan opun, Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Lalu apa yang dikatakan bahwa faizajata ma'al ma'ani sara waladan, nanti ketemu dua air ini, air sperma dengan opun, itu baru bisa melahirkan anak secara teori ilmu pengetahuan, Bapak Ibu yang saya muliakan. Tidak akan mungkin melahirkan anak kalau kedua air ini tidak ketemu. Lalu dikatakan wa anna Allah Ta'ala ja'alal ma'aini jami'an fi Maryam. Ternyata inilah keistimewaan khusus Maryam, Bapak Ibu yang saya muliakan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kedua air ini kepada Maryam. Satu disimpan di sulbinya, satu disimpan di rahimnya. Ini kata ulama, dan ini agak masuk rasio akal. Jadi kekhususan Maryam itu memiliki dua air di sulbinya dan air di rahimnya. Ba'duhu fi rahimiha wa ba'du fi sulbiha. Sebagian di rahimnya dan sebagian di sulbinya. Panafakha fihi Jibril lituhiju syahwatiha. Maka ketika Jibril meniup ke dalam rahimnya, lituhiju syahwatiha, bergelora syahwatnya Maryam, Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena kedua air ini tidak bisa bercampur, tidak bisa ketemu kecuali dengan melalui gelora nafsu syahwat, Bapak Ibu yang saya muliakan. Maka ketika Jibril meniup rahim Maryam,
bergelora syahwatnya Maryam, li'annal mar'ata ma lam tuhija syahwatiha lam tuhbil. Karena perempuan ketika tidak bergelora syahwatnya, Bapak Ibu yang semuliakan, itu tidak akan mungkin hamil, kata ulama ini. Falamma hajat syahwatiha fanafakha Jibril waqa'al ma'al ladzi kana fi sulbiha fi rahimiha fakhtalatal ma'ani. Maka ketika Jibril meniup rahimnya Maryam, ke dalam rahimnya Maryam, maka bergeloralah syahwatnya Maryam, lalu bergeloralah, tercampurlah air di sulbi ini dengan air yang ada di rahimnya Maryam. Fa'allakat bizalika, lalu bergantunglah di rahimnya Maryam. Fazalika qaulu ta'ala iza qada amran. Inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghendaki, yani iza arada an yakhluqa khalqan, ketika Allah menghendaki menciptakan sebuah makhluk, fa inna ma yaqulu lahu kum fayakun, cukup dia mengatakan kum fayakun. Bapak Ibu yang sebelahkan, dari ketiga pendapat tadi ini, pendapat yang ketiga ini agak masuk rasio. Bapak Ibu yang sebelahkan, masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat selanjutnya, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil, bahwa ketika Maryam melahirkan seorang putra yang dinamai dengan Al-Masihu Isa, wa yu'allimul kitaba wal hikmata wat taurat, maka Allah mengajari kitab, hikmah, Taurat dan Injil. Bapak Ibu yang semuliakan, jadi ilmu itu ada dua. Yang pertama ilmu bil kasbi, ilmu yang diusahakan Bapak Ibu yang semuliakan, seperti yang kita dulu di sini mendengarkan pengajian, membaca dan lain sebagainya, itu ilmu yang kita dapat dengan bil kasbi. Tapi ketahui Bapak Ibu yang semuliakan, ada ilmu yang didapat tidak melalui dengan usaha, tapi Allah mengajarkan langsung. Tapi Allah memberikan persyaratan, wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah yang mengajari ilmu. Bapak Ibu yang semuliakan, meskipun juga kita dituntut menuntut ilmu dengan bil kasbi, dengan usaha, di samping kita memperbaiki ibadah, Allah memberikan juga ilham ilmu yang bisa kita dapat melalui ilmu ladunya. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang semuliakan, sekira inilah pengajian kita pada malam hari ini, sambil menunggu waktu datangnya salat Isya yang kurang lebih 10 menit yang akan datang. Kemungkinan ada yang ingin bertanya tentang masalah ini. Bapak yang semuliakan, Bapak Ibu yang semuliakan, tentu kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Tapi Pak Ustaz, mungkin keluar dari tema. Yang saya ingin tanyakan, asbabul usul Al-Fatihah. Kenapa sampai diwajibkan kita setiap sholat kita baca Al-Fatihah? Sekira itu Pak Ustaz. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Al-Fatihah bukan karena asbabul nusulnya kita baca setiap sholat, tapi Nabi sendiri memang menyampaikan, mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat dihitung kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Bapak Ibu yang saya muliakan, karena Al-Fatihah itu Ummul Quran. Ummul Quran. Makanya saya ketawa lihat di media sosial ada yang memahami Ummul Quran, memahami salah, dikira Ummul Quran itu ibunya Al-Quran, jadi katanya ya surah-surah yang lain anaknya Al-Quran, padahal bukan seperti itu Bapak Ibu yang saya muliakan.
Al-Fatihah itu adalah kandungan daripada Al-Quran. Jadi inti daripada seluruh isi Al-Quran itu ada pada Al-Fatihah. Makanya dikatakan Ummul Quran. Bapak Ibu yang semuakan, karena mulai daripada surah Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas secara ijmali, secara global, itu intinya sudah ada sama surah Al-Fatihah Bapak Ibu yang sebelahkan. Itulah makanya Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salatnya orang yang salat yang tidak membaca Fatihah. Yang menjadi perdebatan ulama, bagaimana kita makmum? Apakah kita juga baca Al-Fatihah setelah imam membaca Al-Fatihah? Ternyata disinilah diperdebatkan ulama Syafi'i mengatakan bahwa ketika imam sudah membaca surah Al-Fatihah, makanya kalau imam yang bermazhab Syafi'i itu memberikan kesempatan sejenak, ya diam sejenak, memberi kesempatan kepada makmum untuk membaca surah Al-Fatihah. Kalau mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Abu Hanifah dengan Malikiyah mengatakan tidak, karena bacaan imam itu sudah terkandung juga bacaan makmum, maka tidak perlu makmum membaca surah Al-Fatihah ketika imam sudah membaca surah Al-Fatihah. Itu menurut pandangan ulama Abi Hanifah dengan Malikiyah. Jadi itulah sebabnya kenapa la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab menjadi rukun surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, kandungan seluruh atau intisari seluruh daripada isi Al-Quran. Seperti itu, Allahu a'lam bishawab. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adapun yang ingin saya tanyakan kepada Guru Tahyan itu mengenai di Al-Quran itu yang banyak saya lihatnya itu Nabi Musa dan Fir'aun. Jadi sebutkan tadi, jadi bagaimana ini, apa maknanya sehingga muatannya dalam Al-Quran itu yang paling banyak saya lihatnya itu Nabi Musa dan Fir'aun. Kemudian lanjut daripada itu, kalau kita membaca malam Jumat agar ala biranara biasa diulangi itu salamun qaulam mir rabbir rahim 3 kali. Apa kira-kira apa maknanya ini sini? Demikian kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang kalau kita lihat Bapak Ibu yang semuakan, hampir 1/4 Al-Quran itu membicarakan tentang Bani Israel. Jadi hampir 1/4 isi Al-Quran itu berbicara tentang Bani Israel. Kemudian yang paling banyak dibicarakan di dalam peristiwa ini adalah Fir'aun dengan Nabi Musa. Kenapa Fir'aun dengan Nabi Musa? Karena satu-satunya orang yang pernah mengatakan ana rabbukumul a'la, Fir'aun Bapak Ibu yang sebelahkan. Bahkan ketika Nabiullah Musa menyampaikan kepada Fir'aun bahwa ada Tuhan selain kamu, dia mengatakan ya Haman. Perdana menterinya Fir'aun itu namanya Haman. Ya Haman, bangunkan saya istana yang tinggi, saya akan melihat apa betul ada Tuhannya Musa di langit. Nah, makanya itu manusia yang paling terlaknat karena menganggap dirinya Tuhan adalah Fir'aun. Bapak Ibu yang sebelahkan, maka itu lebih rinci disebutkan dalam Al-Quran. Meskipun kisah-kisah lain ada Bapak Ibu yang sebelahkan, tapi tidak sebanyak Musa dengan Fir'aun dibicarakan. Kemudian yang kedua, betul memang Bapak Ibu yang sebelahkan, sebenarnya dalam keterangan-keterangan riwayat itu kita juga dianjurkan membaca surah Al-Kahfi di malam Jumat, di mana salah satu faedahnya bahwa membaca surah Al-Kahfi itu salah satu faedahnya cahaya amalannya, pahalanya itu mampu memberikan cahaya tembus ke Masjidil Haram
selama 1 minggu antara kita dengan Baitullah Bapak Ibu yang saya muliakan. Itu salah satu targetnya, anjurannya, memotivasi kita untuk membaca surah Al-Kahfi. Tetapi tidak salah juga kalau kita membaca surah Yasin Bapak Ibu yang saya muliakan. Karena memang ada juga kelompok yang membedakan membaca surah Yasin, karena Nabi katanya itu tidak pernah membaca surah Yasin, tapi Nabi pernah mengatakan Yasin itu adalah qalbul Quran, Athena Qurani. Makanya juga kita dimotivasi untuk membaca. Karena kenapa? Salah satu keutamanya juga ketika kita membaca surah Yasin itu bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna daripada salamun qaulan mir rabbir rahim? Ada juga yang menyalahkan kalau diulang 3 kali ini. Nabi itu Bapak Ibu saya muliakan, kalau ada ayat-ayat yang sangat dia resapi, dia ulang. Bapak Ibu meskipun salamun qaulan mir rabbir rahim, tidak ada dalil yang mengatakan Nabi pernah mengulang-ulang, tetapi pada intinya Nabi itu kalau mau meresapi suatu ayat dia biasa mengulang-ulang. Salamun qaulan mir rabbir rahim, ucapan selamat datang dari Tuhanmu. Siapakah mereka? Kita mengharapkan, artinya kita mengharapkan ketika membaca surah ini, ya ucapan selamat itu kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini artinya ucapan selamat yang datang dari Tuhanmu bagi orang-orang yang membaca Al-Quran, lebih khusus lagi surah Yasin. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Makasih. Masih ada? Ya, ada. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentang kelahiran Nabi Isa, ya Ustaz. Apa betul sesuai dengan yang 25 Desember ini? Ya. Ya, demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang sejarah itu Pak Bu, terutama kelahiran, itu biasa memang ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jangankan Nabi Isa, Rasulullah SAW sendiri banyak yang memperdebatkan, termasuk Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa Bapak Ibu yang semelakan, ada yang mengaitkan dengan musim dengan ini nih. Tapi ala kulli hal, yang penting kita memahami bahwa Nabi Isa pernah mengatakan salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Jadi 3 keselamatan yang didapatkan oleh Isa. Kalau kita mendapatkan ketiga keselamatan ini, maka kita akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Yang pertama, salamun alayya yawma wulidtu, kata Nabi Isa, aku mendapatkan keselamatan di hari kelahiranku. Meskipun banyak perbedaan pendapat tentang hari kelahiran Nabi Isa. Kalau kita di Indonesia, hari kelahiran Nabi Isa kan kita biasa pelajari tanggal 25 Desember. Agama Kristen Koptik yang ada di Mesir itu, dia memperingati kelahiran Isa itu di bulan Januari. Bapak Ibu, jadi memang kalau berbicara tentang kelahiran atau sejarah itu memang biasa berbeda pendapat, tapi itu bukan intinya. Yang intinya Nabi Isa mendapatkan keselamatan di hari lahirnya, wa yauma amutu, dan di akhir meninggalnya. Yang ketiga, wa yauma ub'atsu hayya, kata Nabi Isa, aku juga mendapatkan keselamatan di hari kebangkitan, nanti kebangkitanku. Jadi 3 keselamatan ini ketika seseorang mendapati, insya Allah akan mendapati kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi tidak bisa kita risaukan ada perbedaan kelahiran begini dan begini. Itulah sejarah Bapak Ibu yang saya muliakan. Jangankan berbicara tentang Nabi Isa, kita saja di Indonesia ini dulu kita mempelajari kesaktian Pancasila 1 Oktober, ya toh? Tapi dengan pemerintahan yang sekarang ini kita mempelajari lahirnya Pancasila di bulan Juni, 1 Juni. 1 Oktober terabaikan. Nah, inilah namanya sejarah. Sejarah itu Bapak Ibu semuakan berbagai interpretasi, tetapi pada hakikatnya itu bukan intinya, tetapi makna yang kita mau tarik dari kelahiran Nabi Isa
dari kebangkitan Nabiullah Isa alaihissalam Bapak Ibu yang sebelah kan. Saya kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya lanjutkan Ustaz. Dua, hubungannya dengan Nabi Isa ini dengan Imam Mahdi yang kelak turun menjelang kiamat. Saya kira ini hanya berbicara tentang berbagai riwayat. Betul memang ya Bapak Ibu yang sebelah kan, berbagai riwayat yang mutawatir bahwa di akhir zaman itu Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita melalui dengan lisan Rasulullah SAW bahwa Nabiullah Isa akan diturunkan kembali di muka bumi ini. Makanya nanti di lanjutan ayat ini Allah mengangkat Nabi Isa ke atas langit. Kemudian setelah turun di muka bumi, dia juga akan diwafatkan sebagaimana wafatnya manusia-manusia biasa. Bagaimana dengan Imam Mahdi? Kaitannya dengan Imam Mahdi Bapak Ibu yang sebelah kan. Nah inilah kedua manusia ini, hamba Allah akan diturunkan di akhir zaman dalam membela kebenaran untuk melawan Dajjal Bapak Ibu yang sebelah kan. Kalau ada versi seperti media sosial sekarang kan, ada versi bahwa Imam Mahdi sudah datang, yang kita lihat di media sosial Muhammad Qasim, jangan kita cepat terpengaruh Bapak Ibu yang sebelah kan. Betul memang hadis Rasulullah itu tidak membohongi kita, pasti akan terjadi, tetapi itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, akan jelas pada masanya. Dan mudah-mudahan kita tidak mendapatkan seperti itu, supaya orang yang hidup di akhir zaman Bapak Ibu yang semuliakan, setelah kematian Isa, kematian Imam Mahdi, dan di akhir zaman sesungguhnya itu adalah orang-orang yang tidak beriman, pengikut-pengikut Dajjal. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada pengikut Dajjal dan akan diselamatkan nanti pada hari kemudian dunia dan akhirat. Betul kedatangan Isa dengan Imam Mahdi, benar kedatangannya sesuai dengan janji Rasulullah, tapi kita tidak bisa pastikan kapan kedatangannya, kapan turunnya. Nabi sudah tentukan dia akan turun di bagian kalau Nabi Isa di bagian Syria Bapak Ibu yang saya muliakan. Kalau Nabiullah Isa alaihissalam terkait mengenai masalah Dajjal juga, dia akan datang, kebenarannya kita harus yakini, tetapi kita tidak bisa pastikan sekarang sudah datang atau tidak, sebagaimana yang ada di media-media sosial. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu saya muliakan, masih ada sebelum kita salat Isya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ronange pertanyaannya Pu Imam, menurut koya pribadi 50-50 kaya bahasa, maka ada namanya nanti itu Imam Mahdi turun. Kalau Nabi Isa yakin, kalau itu Imam Mahdi 50-50, de gaga kayakin aku, maka ada nanti namanya Imam Mahdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memang berbicara Al-Quran dan hadis, jelas memang Nabi Isa sudah jelas, sorry. Tapi kalau berbicara di Al-Quran, memang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dalam hadis. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan sesuatu, kita akan yakini kebenarannya Bapak Ibu yang sebelah kan. Baik itu Imam Mahdi maupun itu Nabiullah Isa ataupun Dajjal, ya kita yakini akan kedatangannya, tetapi kita tidak bisa pastikan kapan datangnya dan siapa orangnya, karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi meyakini kedatangannya kita harus yakini, karena itu adalah penyampaian dari Rasulullah SAW. Tapi menentukan orangnya itu bukan wewenang kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan sudah datang sekarang karena ini ada orang begini, itu tidak bisa kita langsung percaya Bapak dia sebelah kan. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang Imam Mahdi tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an, tapi Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya. Oleh sebab itu kita juga harus percaya bukan saja Al-Quran, tapi kita juga harus percaya kepada hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Percaya kedatangannya, tetapi tidak bisa kita langsung percaya bahwa inilah orangnya, tahun sekian datang dan lain sebagainya. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sekir seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih.
Bapak Ibu yang saya muliakan, karena waktu Isya telah masuk, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita senantiasa mendapat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq laqami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.